Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gita Wringin Anom, bisa dipanggil Arya. NIM 316024000098. Saya dari mahasiswa kelas sore atau kelas mitra dari Unisula Fakultas Teknik Industri jurusan Teknik Industri. Untuk video kali ini saya akan membagikan atau menjelaskan tentang hasil simulasi saya di pencucian mobil dua server antara poles dan biasa. Jadi untuk cuci kasus yang pertama yaitu model pencucian mobil dengan tambahan layanan cuci poles. Pelanggan akan memilih untuk mencuci mobil dengan poles atau hanya mencuci mobil biasa. Dengan probabilitas cuci biasa adalah 0,75. Server pertama difungsikan untuk server biasa, sedangkan server kedua difungsikan untuk server poles. Ya, di layar ini saya sudah menampilkan hasil dari simulasi saya. Yaitu yang pertama yaitu source. Source itu berfungsi untuk menghasilkan atau membuat sumber daya, bisa seperti mobil, manusia, atau yang lain. Tapi ini untuk kali ini saya akan source itu diartikan menjadi mobil. Jadi engine-nya engine mobil. Jadi untuk di sini untuk propertiesnya interval time-nya uniform 10,20 per menit. Jadi artinya mobil datang di antara 10 menit sampai 20 menit. Dan arrival cost-nya saya kasih add model start. Dan maksimum number of arrival-nya saya kasih 28. Jadi setelah saya mengulang-ulang untuk simulasi studi kasus yang pertama, hasil yang paling optimal untuk seharinya 28 jam bisa mencapai 28 mobil. Jadi ini saya kasih maksimum 28 mobil. Jadi ini sumbernya, mobilnya dari sini terus masuk ke pilihan layanan. Jadi input dari pilihan layanan itu dari source. Nah, setelah masuk ke pilihan layanan, itu dibagi menjadi dua, antara false atau true. Nah, untuk di sini probabilitasnya saya kasih 0,75 karena dari studi yang pertama probabilitasnya 0,75. Jadi 0,75 akan masuk ke antrian biasa, sedangkan 0,25 atau 25% masuk ke poles. Nah, untuk antrian biasa ini saya menggunakan blok kiwi atau antrian. Jadi saya kapasitasnya saya kasih 100. Dan untuk advance-nya itu Vivo. Antriannya itu termasuknya Vivo itu face in face out sama dengan antrian polis juga. Sama ini kanan sama kiri. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu antrian server biasa. Jadi untuk setelah masuk ke antrian server biasa, itu lalu masuk ke ambil service biasa yaitu dengan size unit of the sample. Jadi untuk blok kali ini saya menggunakan SES, yaitu SES berfungsi untuk mengambil sumber daya resource berupa petugas atau fasilitas. Jadi, SES ini berfungsi untuk mengambil petugas dari resource yang akan di sini. Ini resource-nya, cuman saya akan menjelaskan dulu. Jadi, dia untuk berfungsi untuk mengambil resource. Nah, resource-nya dari mana? Dari sini. Nah, jadi untuk resource-nya, untuk eh ambil servisnya kita kasih satu. Jadi kapasitasnya satu dengan unit end of shift. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan di sini. Oh ya, ini adalah resourceful. Saya lupa untuk menjelaskan. Jadi resourceful itu blok yang berfungsi untuk menyediakan. Nah, bandingan perbedaannya ini ada mengambil atau mengambil sumber daya atau mengambil karyawan dari resourceful. Sedangkan resourceful itu fungsinya untuk menyediakan karyawan atau menyediakan sumber daya. Nah, untuk kapasitasnya saya kasih satu. Dan untuk size-nya itu saya kasih number of unit satu. Artinya, satu karyawan mencuci satu mobil. Dan untuk kapasitas antreannya yaitu 100. Setelah
masuk ke sini, jadi di sini berfungsinya untuk mengambil karyawan, lalu masuk ke proses cuci. Proses cuci juga itu ada spesifikasi time-nya, yaitu uniform 15,25. Yang artinya, paling lambat proses cuci itu 15 menit, dan paling cepat itu 15 menit, dan paling lama 25 menit. Untuk kapasitinya yaitu satu, yang berarti kan satu proses hanya bisa dijalankan dalam satu mobil. Dalam satu mobil, satu karyawan, dan satu proses cuci. Yang artinya begitu. Nah, setelah proses cuci selesai, kita akan masuk, setelah itu blok akan masuk ke rilis. Jadi, rilis ini itu berarti kan mengambil server setelah pekerjaan selesai. Jadi setelah proses ini selesai, ini rilis berfungsi untuk mengambil. Setelah proses ini selesai, diambil ke sini lalu keluar melalui sync. Nah, jadi mobil keluarnya di sini. Nah, itu untuk proses yang server biasa yang pertama, yang kedua itu sama seperti rilis, seperti size itu berfungsi untuk mengambil sumber daya atau karyawan sama number of unitnya satu dengan satu mobil, satu karyawan dan kapasitasnya juga sama 100. Nah, untuk mengambil karyawan itu dari mana? Nah, dari sini juga resource pool. Nah, untuk kapasitinya juga saya kasih satu. Nah, di sini juga resource pool bersedia untuk menyediakan sumber daya atau karyawan. Kalau di sini maksudnya karyawan. Nah, setelah masuk ke sini, setelah ngambil karyawan dari sini, nah ini masuknya ke proses cuci poles dengan delay time-nya uniform atau spesifikasi time-nya 35,55 yang artinya paling cepat 35 menit, paling lambat 55 menit. Yang berkapasiti satu sama dengan proses uji biasa, satu mobil, satu karyawan. Setelah proses itu selesai, mobil akan diambil. Fungsinya ini adalah diambil. Dan jangan lupa untuk berikan servis server Poles pada di resolver objeknya. Jadi rilisnya itu berfungsi untuk mengambil server. Nah, kalau ini tidak diisi nanti error soalnya servernya bingung mau ngambil dari mana. Nah, ini fungsinya untuk ini. Jadi reservoir object itu ini rilis diambil dari server Poles. Nah, ini servernya di sini. Nanti keluarnya lewat sini sync, yaitu sync berfungsi untuk mengeluarkan mobil yang sudah selesai atau untuk mengeluarkan sesuatu dari sistem. Jadi datangnya dari sini, masuknya dari sini. Nah, setelah itu kita akan mensimulasikan simulasi ini. Jadi kita klik project communicate simulation. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebentar sedikit tentang stop and start stopnya. Jadi untuk kita masuk ke model time, masuk ke virtual time, kita klik saja. Dan untuk stopnya kita bisa ada tiga, tidak pernah berhenti, stop sesuai tanggal atau stop sesuai waktu. Nah, sini saya sesuai tanggal seperti hari kerja biasa yaitu 18 Juli 2026. Startnya 7 jam 7 pagi dan selesainya 15 sore sama 18.7 2026. Nah, untuk menjalankannya yaitu runnya F5 bisa diklik sini dan C5. Nah, ini ditunggu. Kita nunggu loadingnya dulu. Nah, ini hasil dari simulasi yang saya buat, yaitu data kedatangan mobil itu 28 sehari. Karena masuk ke pelayanan pilihan layanan dibagi menjadi 17 ke antrean biasa, 11 ke antrean poles. Di sini dia mengantri. Saya akan pindah ke dulu ke 17 ke arah antrean biasa dulu, yaitu in-nya di sini dan outputnya di sini. Jadi masuk setelah antrean masuk ke antrean biasa, masuk ke
ambil servis biasa. Nah, di sini inputnya di sini dan outputnya juga di situ. Nah, ini untuk kapasitornya juga satu dengan antrian nol. Jadi untuk selanjutnya yaitu proses suci biasanya sama in outnya juga nol sama. Nah, untuk proses cuci polesnya juga ini masuknya 11, outputnya juga 11, ambil server polesnya juga 11, inputnya, outputnya juga 11. Dan proses cucinya juga sama, 11 sama 11. Dan hasilnya keluarnya di sini 11 dengan 11, 17. Jadi mobil yang masuk ke jalur server biasa masuknya 17, keluarnya juga 17. Jadi bisa diartikan dalam proses ini tidak ada antrian yang tersisa dalam satu hari. Jadi menurut saya ini adalah hasil yang optimal. Sedangkan yang antrian poles ini juga sama. Input masuk mobil dari server polesnya itu 11, keluarnya juga 11. Jadi kedatangan mobil 28, outputnya mobil keluarnya 28, itu menurut saya hasil yang optimal. Jadi untuk ini bisa dilihat untuk utilisasinya. Utilisasi di area proses cuci biasa, yaitu semakin tinggi persentasenya, yaitu semakin kredit kondisinya. Jadi antriannya semakin panjang atau semakin padat. Jadi semakin rendah persentasenya semakin longgar, semakin ke atas persentasenya semakin padat. Nah, di sini hasilnya itu 69. Ini hasil yang normal. Jadi untuk proses cuci biasa ini hasil yang optimal. Nah, sedangkan untuk server kulasnya sendiri itu agak agak lumayan gede, antara 93%. Nah, ini bisa diartikan untuk proses cuci kulasnya itu karyawannya sungguh eh, sedikit apa ya, kelelahan, ibaratnya segitu loh. Jadi di sini terlalu padat untuk angka 93%. Untuk optimalnya kisaran 70 sampai 80%. Jadi di sini yang masih bisa dievaluasi adalah di area server polesnya. Bisa dijadikan ini untuk rekomendasinya nanti 93% ini bisa dikurangi dari kapasitas pengerjaannya. Jadi di sini kapasitas pengerjaannya tuh tambah satu, jadi dua. Dua si awalnya dari itu jadi dua. Jadi ya, nanti akan di server polesnya utilisasinya akan menurun. Kenapa lebih banyak dibandingkan lebih lebih ditambahkan di server poles dibandingkan server biasa? Karena utilisasinya di server biasa itu dalam kondisi normal, dalam kondisi normal 69%, sedangkan 93% tuh eh, mau ke 100%, 95% tuh sudah audit. Jadi ada penambahan karyawan di sini. Kalau kita pengurangan, ibaratnya pengurangan waktu prosesnya, nanti bisa membebani area karyawannya juga. Nah, di sini juga kalau kita mengurangi prosesnya, membebani karyawan juga. Nah, kalau ini prosesnya sudah maksimal, sudah ibaratnya sudah cepat, ibaratnya. Nah, itu bagaimana cara mengurangi prosesnya, yaitu adalah penambahan karyawan di sini. Jadi nanti adalah untuk utilisasi service place-nya di sini nanti akan berkurang yang lebih optimal. Itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Oh ya, mungkin simulasi sebentar tentang rekomendasi tadi. Bisa dicoba di sini. Nah, ini kapasitinya ada di dua. Terus kita simulasikan. Nah, bisa dilihat di sini untuk prosesnya dua untuk prosesnya yaitu dengan penambahan karyawan di area proses poles itu bisa mengurangi utilisasi awalnya 93 menjadi 87. Nah, ini harusnya sudah lumayan sudah cukup
sudah optimal. Dan nanti bisa penambahan area kedatangan mobil menjadi 30 atau 35. Jadi ini menurut saya ini adalah simulasi yang paling optimal di studi kasus yang pertama. Dari awal-awal saya mencoba studi kasusnya kadang error. Jadi untuk maksimal pelayanan mobil di hari kerja 8 jam itu adalah 28. Nah, di sini untuk kondisi simulasinya itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.